Pria yang menghabiskan 19 tahun penjara itu dibebaskan hari ini. Namun sipir sengaja mempersulit segalanya. Ia diperintahkan membawa tiang bendera yang beratnya ratusan kilogram. Lengkapi tanggal eksekusi akhir. Ini hanyalah tugas yang mustahil. Tapi Jin memiliki kekuatan bawaan. Dia mengertakkan gigi. Menyeret langkah demi langkah. Dia melemparkan tiang bendera dengan keras ke depan sipir. Kepala penjara dengan enggan menandatangani surat pembebasan. Tapi ini khusus ditandai untuk bahaya ekstrim. Jin harus melapor secara rutin ke polisi. Jika tidak, akan ditangkap dan dipenjara lagi karena melanggar hukum. Di mata sipir penjara, penjahat akan selalu menjadi penjahat. Dia memperingatkan Jin untuk berhati-hati setelah dibebaskan dari penjara. Jika dia jatuh ke tangannya lagi, hidup akan lebih buruk daripada kematian. Jin sangat marah. Hampir mati kelaparan. Mencuri sepotong kue dari keponakannya. Dijatuhi hukuman 19 tahun penjara. Setelah dibebaskan dari penjara, dia tidak dihidupkan kembali. Tanda pengenal itu terasa seperti tanda penghinaan. Semua orang membencinya. Tidak ada bos yang mau mempekerjakannya. Jin seperti tikus yang menyeberang jalan. Dapat dikalahkan dan dikeluarkan sesuka hati. Dunia yang tidak adil ini. Dia harus menanggung semua perlakuan dingin dan penyiksaan. Pada larut malam yang dingin, Jin meringkuk dan tidur tepat di depan pintu gereja. Diselamatkan oleh seorang pendeta yang baik hati. Pendeta tidak hanya memberinya makanan dan biarkan dia tidur di tempat tidur yang hangat. Hanya saja Jin sudah tidak mempercayai siapapun lagi. Dia memanfaatkan tidur nyenyak sang pendeta. Mencuri semua peralatan perak. Namun Jin segera ditangkap polisi. Tetapi pendeta berkata bahwa perkakas perak itu diberikan kepadanya oleh dia. Dan menyerahkan kedua tempat lilin itu ke tangannya. Pura-pura Jin lupa mengambil barang terpenting. Kini setelah insiden tersebut selesai, polisi tidak akan melanjutkan kasus ini lebih lanjut. Pendeta itu berbicara kepada Jin dengan niat baik. Anggap saja hari ini sebagai pengaturan Tuhan. Kamu harus memanfaatkan peralatan perak ini dengan baik. Jadilah orang yang benar-benar jujur. Perkataan dan tindakan pendeta itu memengaruhi Jin. Memberikan keselamatan jiwanya. Hal itu juga membuatnya melepaskan kebenciannya terhadap dunia yang tidak adil ini. Dia dengan tulus bersumpah kepada Tuhan. Mulai sekarang, akan mengubah pemikiran saya dan menjadi orang baru. Dia baru saja merobek identitasnya. Terlahir kembali dalam identitas baru. 8 tahun berlalu dalam sekejap mata. Di bawah tirani raja, rakyat hidup dalam kemiskinan. Para tunawisma dapat dilihat di mana-mana di jalanan. Saat ini, Jin memanfaatkan peralatan perak tersebut untuk membuka pabrik tenun. Merekrut orang-orang miskin untuk bekerja. Atas perbuatan baiknya. Membuat orang menghormatinya. Jadi mereka semua memilihnya sebagai wali kota. Sayangnya, Jafet dipromosikan. Orang yang pernah menjabat Kapolres kota. Mulai sekarang akan bekerja di bawah Jin. Pertemuan pertama. Jafet sangat ingin menunjukkan kesetiaannya kepada bos barunya. Sekilas Jin mengenali Jafet. Tapi Jafet hanya menganggap Jin tampak familiar. Pada saat ini, ada suara keras di luar. Itu adalah gerbong yang terbalik. Mendorong seorang lelaki tua ke bawah. Situasi kritis. Jin menggunakan tenaga yang besar untuk mengangkat kereta. Menyelamatkan orang-orang yang terjebak di bawah. Namun hal itu juga berhasil mengembalikan ingatan Jafet tentang dirinya. Namun, tidak ada bukti yang meyakinkan. Jafet tidak berani melapor kepada wali kota secara gegabah. Di pabrik Jin, ada seorang pekerja wanita bernama Fantin. Karena penampilannya yang luar biasa, dia dilecehkan oleh manajernya. Pekerja perempuan lainnya juga memboikotnya karena cemburu. Pada tahun-tahun awalnya, Fantin hamil di luar nikah. Dia secara brutal ditinggalkan oleh pacarnya setelah melahirkan putrinya Asete. Untuk mencari nafkah, dia hanya bisa meninggalkan putrinya bersama pasangan hotel. Dan membayar tunjangan bulanan. Perancis pada abad ke-19.
Ideologi masyarakat masih feodal dan konservatif. Kesucian seorang wanita dianggap lebih penting dibandingkan nyawanya. Setelah seorang rekannya secara terbuka mengumumkan bahwa dia hamil di luar nikah, manajer menggoda Fantin tetapi tidak berhasil. Memiliki dendam terhadapnya. Jadi tanpa memberitahu Jin, memaksa dia meninggalkan pabrik untuk membiayai membesarkan putri. Fantin, yang biasa memperhatikan citranya dan menjaga kebersihan dirinya, pertama kali menjual rambut panjang yang selalu dia banggakan. Lalu ada 2 gigi depan yang indah. Dia botak dan tidak punya gigi. Dia mulai bekerja sebagai pelacur. Hidup ini merendahkan dan memalukan. Setiap malam dia disiksa dan kesakitan. Tapi karena putri tinggal jauh, ibu hebat ini lambat laun melatih dirinya untuk menerima segalanya. Saat seorang tamu menggodanya, di tengah musim dingin, dia masih memasukkan segenggam salju ke dalam pakaiannya. Dia sangat marah, bergegas ke depan dan mencakar wajah pelanggan. Tamu kurang ajar itu menelepon petugas patroli polisi Javed. Secara keliru menuduh Fantin melecehkan dan mencakarnya setelah kekalahannya. Setelah melihat lukanya, Javed memutuskan bahwa buktinya meyakinkan. Fantin menangis dan memohon pada Javed, maafkan dia karena dia memiliki seorang putri yang berteriak meminta makanan. Namun Javed yang tidak berperasaan tetap bersikeras melakukannya dengan caranya sendiri. Dia segera mengenali Fantin. Dia dulunya adalah seorang pekerja wanita di pabriknya. Jadi dia dengan curiga bertanya alasannya. Fantin berkata tanpa daya, hanya karena mandor memecat saya. Itulah alasan mengapa dia terjebak dalam situasi ini. Jin merasa sangat malu setelah mendengar ini. Dia menjemput Fantin dan berjanji dengan tegas, atas nama Tuhan, saya akan bertanggung jawab atas masalah ini sampai akhir. Meskipun ada halangan dari Javed, bertekad untuk membawa Fantin ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Javed menerima surat dari Direktorat Jenderal Paris. Ternyata baru pertama kali dia bertemu dengan kantor wali kota. Segera menjadi curiga. Oleh karena itu, dia menulis pengaduan ke Departemen Umum. Kini mendapat balasan bahwa penjahat yang melarikan diri, Jin, telah ditangkap. Hal ini membuatnya malu karena meragukan gagasan wali kota. Ambil inisiatif untuk pergi ke kantor wali kota untuk meminta maaf. Jin tidak menyalahkannya setelah mendengar ini. Sebaliknya, biarkan dia bekerja dengan tenang. Tapi Javed menyebabkan Jin terjerumus pada pilihan yang menyakitkan. Jika masih diam, dia tetap menjadi wali kota yang dihormati, masih pemilik pabrik yang makmur. Tapi ada satu orang yang tidak bersalah. Hanya karena dia mirip dengannya, akan menghadapi hukuman penjara. Tepat saat Jin berada dalam dilema dan tidak bisa memilih, dia melihat kandil yang diberikan kepadanya oleh uskup. Tiba-tiba ada pencerahan. Harapan, seperti lilin ini, memerlukan penggantinya. Jika tidak berdiri, harapan itu cepat atau lambat akan hancur. Jin bergegas ke pengadilan tanpa ragu-ragu. Akui semuanya di depan hakim. Buktikan bahwa orang di sebelah tidak bersalah. Setelah selesai berbicara, dia segera meninggalkan pengadilan. Dia kembali ke rumah sakit. Coba pikirkan, tetapi yang terakhir adalah masuk penjara lagi. Dan pada saat ini, Fantin akan segera mati. Dia mempercayakan putrinya Cosette kepada Jin. Setelah menerima komitmen serius dari pihak lain, Fantin diam-diam meninggalkan dunia yang menyedihkan ini. Pada saat ini, Javed bahkan mengejarnya ke rumah sakit untuk menangkap Jin, untuk membersihkan noda diri sendiri selama bertahun-tahun. Jin memintanya untuk dirinya sendiri. 3 hari untuk menangani putri Fantin. Tapi Javed berpikir, ini hanya dia yang mencari alasan untuk melarikan diri. Dalam keputusasaan, Jin hanya bisa melompat ke sungai di luar jendela untuk melarikan diri. Dan Cosette, yang dibesarkan di rumah pemilik hotel, tidak pernah merasakan kehangatan dan kebahagiaan. Tidak hanya bekerja keras setiap hari, bahkan biarkan dia mengenakan pakaian tipis di malam musim dingin. Pergi ke hutan sendirian untuk mengambil air.
Penampilan Jin menjelaskan masa kecil Cosette yang menyedihkan. Dia menghabiskan 1.500 franc. Baru setelah itu dia menebus Cosette dari pemilik hotel. Dan berjanjilah padanya bahwa mulai sekarang dia akan menjaganya. Kamu adalah putriku. Aku ayahmu. Ayah dan anak perempuannya baru saja pergi. Javed melacak hotel tersebut. Dia tidak membuang waktu. Dengan enggan, pos pemeriksaan didirikan di gerbang kota untuk memeriksa kendaraan. Jin memasukkan Cosette ke dalam mobil untuk menghindari penggeledahan. Tapi Javed melihatnya menunggang kuda yang tinggi. Mengejar ayah dan anak dengan suara langkah kaki kuda yang mendesak. Jin terpaksa putus asa. Cosette hanya bisa dibawa ke dalam gereja. Untungnya, dia bertemu dengan penjaga makam, Jack. Orang yang dia pertaruhkan nyawanya untuk diselamatkan. Dia adalah lelaki tua yang diselamatkan Jin dari bawah kereta. Sejak saat itu, Jin dengan bantuan Jack bersembunyi di gereja bersama Cosette. Mulai hidup secara anonim. Perburuan Javed yang sia-sia. Berdirilah di tembok kota dan bersumpah demi seluruh kota. Jin yang licik harus diadili. Jaga ketertiban dan keadilan di kota ini. Waktu berlalu, 9 tahun telah berlalu. Prancis dibuka pada malam revolusi. Orang-orang terbangun dalam keadaan lapar. Menggulingkan monarki absolut dan mendirikan republik demokratis. Marius, seorang bangsawan muda, juga merupakan anggota tentara pemberontak. Dia jujur dan penuh gairah. Dengan cita-cita dan keyakinan yang luhur. Dia bertemu gadis muda Cosette di jalan. Ikuti Jin dalam membantu orang miskin. Seorang gadis cantik dan baik hati seperti bidadari. Membuat Marius langsung jatuh cinta. Kebetulan, pemilik hotel tinggal di jalan. Sekilas juga mengenali Jin. Mencoba memeras lagi. Jadi mereka meminta Jin membayar lebih banyak uang kepada Cosette. Javed, pelayan rakyat, muncul saat kekacauan. Jin takut dikenali sehingga tidak berani tinggal. Meskipun dia tidak memperhatikan, dia memeluk Cosette dan segera melarikan diri. Setelah kembali ke rumah, Cosette juga sangat menyukai Marius. Juga sulit untuk dipahami. Rahasia apa yang ayah sembunyikan? Telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun. Tidak peduli apa yang dia minta. Jin menolak mengatakan apapun. Menjelang pemberontakan revolusioner, Marius akhirnya mendengar kabar dari Eponine. Dia mengetahui di mana Cosette tinggal. Ia takut besok hidup atau mati tidak pasti. Maka ia memutuskan untuk bertemu kembali dengan orang yang ia rindukan di hatinya. Di sisi lain, Cosette juga sedang jatuh cinta. Tepat pada waktunya untuk melihat Marius tiba seperti cahaya bulan. Keduanya saling memandang. Waktu seolah berhenti tiba-tiba. Mereka membuka hati satu sama lain. Bertukar pikiran satu sama lain. Namun tiba-tiba Jin mendengar suara berisik. Segera panggil putri. Ternyata orang tua Eponine menjadi antek Javed. Mereka diam-diam mengikuti Eponine. Tempat persembunyian ayah dan anak telah ditemukan. Tidak ada pilihan. Jin harus membawa Cosette bersamanya dan melarikan diri ke ujung dunia. Sebelum pergi, Cosette berdiri di depan pintu Marius. Tinggalkan alamat tempat ingin melarikan diri. Namun dibawa pergi oleh Eponine yang selalu naksir Marius. Cinta yang bertahan bertahun-tahun tidak mungkin tercapai. Eponine tidak bisa bermurah hati untuk membantu mereka berdua saat ini. Marius bereaksi terhadap kepergian Cosette yang tiba-tiba. Terasa sangat menyakitkan. Namun dia memutuskan untuk tidak mengikuti Cosette lagi. Sebaliknya, ia tetap tinggal untuk maju dan mundur bersama sekutu revolusionernya. Saat fajar keesokan harinya, Marius dan sekutunya melakukan protes di jalanan. Mereka mengibarkan bendera demokrasi. Berteriaklah dengan keras untuk kebebasan. Semua orang pun merespon dan bergantian berpartisipasi. Tentara dan polisi segera datang untuk menekannya. Di bawah tabrakan terus-menerus antara kedua sisi. Konflik terus meningkat. Meski pemberontak mendapat dukungan luas. Tapi bagaimana senjata mereka bisa dibandingkan dengan tentara? Sangat rentan.
Jadi mereka terpaksa mundur ke daerah sekitar. Senja. Raja mengirimkan pasukannya yang paling elit. Para pemberontak sangat rentan terhadap penindasan di hadapan mereka. Saat garis pertahanan akan ditembus, Marius mengambil tong dinamit dan menyalakan obornya, memaksa pasukan elit mengalami nasib yang sama. Selama konflik, Eponin berusaha menyelamatkan Marius. Gunakan tubuh untuk membantunya memblokir peluru. Saat dia sekarat, dia mengeluarkan surat Cosette dan memberikannya kepada Marius, berharap dia bisa bahagia. Marius sedih. Dalam keputusasaan, dia menulis surat terakhirnya, bawa ke Cosette. Namun pada akhirnya jatuh ke tangan Jean. Surat itu penuh dengan cinta untuk Cosette. Namun dia tetap bertekad untuk mengabdikan dirinya pada revolusi. Jadi biarkan Cosette melupakan dirinya sendiri. Setelah membaca surat itu, Jean memahami Marius. Lakukan hal-hal yang berbahaya dan hebat. Bahkan jika dia mengambil permata-mata, Jean pun memutuskan mengambil risiko untuk menyelamatkannya. Setelah menyamar sebagai tentara dan menipu tentara, berhasil maju ke pedalaman pemberontak. Melihat Javert ditangkap oleh pemberontak sebagai mata-mata, dia meminta semua orang untuk membiarkan dia secara pribadi berurusan dengan Javert. Jean membawanya kembali ke jalan. Gunakan pisau untuk memotong talinya. Javert terkejut. Tapi jangan merasa bersyukur. Dia memberitahu Jean, bahkan jika membiarkannya pergi hari ini, dia masih akan membawanya ke pengadilan di masa depan. Tapi Jean tampak tenang. Itu tugas Javert. Saya tidak menyalahkanmu. Javert memandang Jean dan terdiam cukup lama. Untuk pertama kalinya, imannya terguncang. Hukum pidana menghukum penjahat. Tapi penjahat ini membiarkan dirinya pergi. Jadi apakah dia benar-benar orang yang bersalah? Pada waktu fajar, tentara melancarkan serangan umum terakhir. Dikepung oleh artileri. Garis pertahanan pemberontak dengan mudah ditembus. Sekutu juga mengorbankan nyawa mereka secara heroik. Marius juga tertembak dan terluka parah. Jean mempertaruhkan nyawanya dan menariknya ke saluran pembuangan. Baru saja lolos dari kematian. Setelah pertempuran, Javert memimpin orang untuk membersihkan medan perang. Dia memandangi kehidupan muda di mana-mana. Sangat menyentuh di dalam. Lalu lepas medali yang ada di dada. Dia dengan lembut meletakkannya di tubuh seorang anak. Semoga ini bisa membuat kehidupan kecil yang tidak bersalah ini bisa beristirahat. Javert tidak menemukan mayat Jean. Dengarkan suara-suara di saluran pembuangan. Dia menduga Jean lolos dari selokan. Jadi dia pergi ke outlet air limbah kota dan menunggu. Benar saja, Jean berlumuran tanah. Dia tahu pasti Javert akan datang menangkapnya. Namun nyawa Marius dipertaruhkan. Javert mengambil senjatanya. Bergerak maju selangkah demi selangkah. Tapi sampai dia pergi, Javert tidak pernah menarik pelatuknya. Karena keadilan yang selalu dia promosikan mengkhianatinya. Dia selalu mengira Jean adalah penjahat. Dan dia melakukan hal yang benar. Ia terguncang oleh hukum tertinggi yang selalu ia lindungi di dalam hatinya. Pada saat yang sama harus mengakui, ada sesuatu yang lebih tinggi di dunia ini daripada hukum. Itulah toleransi dan cinta. Kepercayaan diri Javert akhirnya runtuh. Lompat dari jembatan tinggi. Akhiri hidup dengan penuh kontradiksi. Beberapa hari kemudian, Marius akhirnya terbangun. Dia kembali ke tempat dia bertarung bersama sekutunya. Hati penuh dengan kesedihan. Marius selamat sendirian. Merasa hidup tidak ada artinya. Cosette menyembuhkannya dengan cinta. Perang rasa sakit menyebabkan Marius. Keduanya menjalani baptisan darah dan hujan. Akhirnya mendapat persetujuan Jean. Namun hanya 1 hari sebelum keduanya menikah. Jean mengaku kepada Marius bahwa dia adalah seorang buronan. Marius kaget saat mengetahuinya. Sikapnya terhadap Jean tiba-tiba menjadi dingin. Jean mengkhawatirkan identitasnya sebagai buronan akan menjadi penghalang bagi Cosette di masa depan. Jadi dia pergi tanpa pamit.
Segera Marius dan Cosette menikah. Namun di luar dugaan, pemilik hotel justru datang ke lokasi pernikahan, menginginkan semua uang Marius. Namun secara tidak sengaja terungkap bahwa saat itulah Marius sedang koma. Jin mencoba menyelamatkannya. Marius merasa sangat tersentuh. Rasa malu dan ketidaktahuan menyelimuti hatinya. Dia mengabaikan tamu pernikahan, bawa Cosette dan cari Jin. Saat ini, lampu oli dimatikan. Namun hati masih dipenuhi kerinduan pada Cosette. Semoga dia mempunyai keluarga yang bahagia. Dalam keadaan melamun, dia mendengar suara familiar memanggil ayahnya. Cosette dan Mariuslah yang datang ke gereja. Mereka memegang tangan Jin. Bertobatlah atas kesalahan. Sebagai seorang ayah, Jin hanya ingin mereka bahagia. Di akhir kehidupan, dia menulis surat terakhir. Surat itu diberikan kepada Cosette, menunjukkan bahwa dia tidak lagi khawatir melihat putri telah menemukan kebahagiaan. Saat ini, jiwa Jin juga dilepaskan. Tubuh sedang istirahat. Dia dikelilingi oleh orang-orang terkasih. Tutup mata dengan tenang dan damai. Sejak pertama kali, hampir selalu berperang antara kebaikan dan kejahatan. Tapi dia memilih yang pertama. Gunakan hati nurani untuk membersihkan kotoran di jiwa. Terimalah keselamatan diri sendiri.